bid'ah itu juga terjadi dalam masalah sarana. Jadi bukan hanya dalam tujuan, bukan hanya dalam ibadah intinya tidak, tapi juga dalam sarananya itu juga ada kebid'ahan di situ. Nah, ini untuk membantah ahli bid'ah yang membolehkan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berargumentasi dengan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang saya muliakan. Di sini ada kitab karya Syekh Utsaimin, salah seorang ulama Saudi Arabia. Judul kitabnya Al-Ibda fi Kamali Syar'i wa Khataril Ibtida. Beliau Syekh Utsaimin melalui kitab ini, utamanya pada Shahifah 18 sampai Shahifah 19, mengupas tentang sarana-sarana. Dan sarana versi Syekh Utsaimin itu berbeda dengan sarana yang dipahami oleh teman-teman kita. Biasanya teman kita mengatakan sarana itu terbatas pada benda, terbatas pada alat. Oleh karena itu, ketika misalkan adzan menggunakan mikrofon itu diperbolehkan. Tidak masuk dalam kategori bid'ah yang tersesat karena mikrofon itu adalah alat. Mikrofon itu adalah benda, dan benda tidak memiliki hukum secara spesifik. Seperti itu. Nah, kemudian ketika menghukumi kegiatan seperti Maulid Nabi, seperti Yasinan, ataupun seperti tahlilan, mereka mengatakan kegiatan itu adalah bid'ah dolalah tersesat, karena perbuatan itu merupakan mengada-ngada dalam urusan agama. Padahal ketika saya membaca redaksi dari Syekh Utsaimin ini dalam kitab Al-Ibda fi Kamali Syar'i wa Khataril Ibtida, Syekh Utsaimin itu mempunyai pemahaman bahwa sarana tidak terbatas pada benda, tidak terbatas pada alat saja. Akan tetapi sarana itu juga bisa berupa aktivitas, bisa berupa kegiatan. Dan kemudian Syekh Utsaimin juga mengamini satu kaidah yang mengatakan lil wasail hukmul maqasid, bahwa sarana-sarana itu tidak memiliki hukum secara spesifik, tapi hukumnya mengikuti terhadap tujuannya. Jadi jika tujuannya baik, tujuannya masyru', disyariatkan, maka sarananya juga baik. Sarana yang mengantarkan pada tujuan itu adalah sesuatu yang baik. Dan ketika kita masuk pada sarana versi Syekh Utsaimin yang merupakan satu kegiatan, satu tindakan perilaku, maka kegiatan yang tujuannya adalah sesuatu yang disyariatkan, maka kegiatan itu adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang disyariatkan. Seharusnya seperti itu pola pikirnya kalau kita mengikuti konsep-konsep sarana yang dipaparkan oleh Syekh Utsaimin. Oke, saya baca teman-teman redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal qawaidil muqarrarati annal wasailah laha ahkamul maqasidih. Di antara kaidah yang sudah ditetapkan bahwa wasail, sarana-sarana memiliki hukum sebagaimana hukum tujuannya. Jadi beliau, Syekh Utsaimin, sangat mengamini kaidah ini, teman-teman ya. Sehingga beliau mengulas fawasailul masyru'i masyru'atun. Sarana untuk mencapai sesuatu yang disyariatkan, maka hukumnya juga disyariatkan. Sarananya itu adalah sesuatu yang masyru' juga. Wa wasailu ghairil masyru'i ghairu masyru'atin. Sedangkan sarana untuk mencapai sesuatu yang tidak disyariatkan, maka juga tidak disyariatkan. Bal wasailul muharram haramun. Bahkan sarana-sarana yang bisa mengantarkan pada kegiatan yang haram, pada sesuatu yang haram, maka sarana itu juga diharamkan. Sehingga fal madarisu, maka madrasah-madrasah, ini sarana teman-teman ya, yang berupa fisik, berupa benda. Wa tasniful ilmi, dan kegiatan menyusun ilmu, kegiatan menulis ilmu, kegiatan mengarang ilmu. Wa ta'liful kutubi, dan kegiatan menyusun kitab. Ini adalah sarana yang berupa non-fisik, yaitu berupa kegiatan-kegiatan. Wa in kanat bid'atan, meskipun kegiatan menyusun ilmu, kegiatan menulis kitab, menulis ilmu, meskipun itu adalah bid'ah, lam yujad fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditemukan di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa annahu laisah maksudan. Itu bukan tujuannya. Jadi membangun madrasah itu sebenarnya tujuannya bukan pembangunannya. Kemudian kegiatan menulis ilmu, kegiatan menyusun ilmu. Itu bukan tujuannya, teman-teman ya. Itu hanyalah kegiatan sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan. Sehingga
Bal huwa wasilatun wal wasail laha ahkamul maqasidi. Jadi madrasah ataupun kegiatan menyusun ilmu, kegiatan menulis ilmu, menyusun kitab, mencetak kitab, itu adalah sarana-sarana yang hukumnya sesuai dengan hukum tujuannya. Nah, ini teman-teman ya, ini versi Syekh Utsaimin. Jadi sarana itu tidak terbatas pada benda, tidak terbatas pada fisik. Sehingga kalau kita aplikasikan pada kegiatan kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, jadi kegiatan yasinan itu bukan perbuatan bid'ah, bukan mengada-gada dalam urusan agama. Kenapa kok seperti itu? Kegiatan itu adalah sarana, teman-teman. Itu adalah aktivitas, adalah perbuatan ya. Jadi aktivitas, perbuatan ataupun kegiatan itu secara spesifik tidak ada hukumnya. Nah, untuk menentukan kegiatan itu boleh ataukah tidak, maka harus dilihat tujuannya. Jadi kalau tujuan kegiatan itu membaca Al-Quran, maka diperbolehkan karena membaca Al-Quran adalah sesuatu yang masyru'. Kalau kegiatan itu tujuannya untuk kegiatan perkumpulan ataupun kegiatan eh, kumpul-kumpul dan semacamnya, tujuannya untuk mencapai sesuatu yang haram, perkumpulan untuk dangdutan misalkan, ya maka kegiatan itu tidak diperbolehkan. Perkumpulan untuk minum minuman khomer, untuk pesta miras misalkan. Pesta miras itu hukumnya adalah haram, maka kegiatannya juga haram. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita berkumpul untuk membaca sholawat Nabi, untuk membaca sirah nabawiyah, membaca Al-Quran. Membaca sirah nabawiyah itu adalah baik. Membaca sholawat itu adalah masyru', baik. Sesuatu yang disyariatkan. Membaca Al-Quran juga masyru'. Kemudian melakukan kegiatan Maulid Nabi yang tujuannya untuk menanamkan cinta kepada baginda Nabi, bersyukur atas kelahiran baginda Nabi, membaca sholawat, membaca Al-Quran, maka kegiatan Maulid Nabi itu adalah masyru' sesuai dengan tujuannya. Itu teman-teman ya. Kemudian kumpul-kumpul di rumah duka. Kumpul-kumpul di rumah duka, jika tujuannya untuk menyaksikan ratapan dari keluarga duka, maka itu tidak diperbolehkan. Karena ratapan itu adalah niyahah dan niyahah itu dilarang dalam agama. Tapi kalau kegiatan berkumpul itu untuk mensolati jenazah, maka itu diperbolehkan. Karena mensolati jenazah adalah perbuatan yang masyru'. Atau kumpul-kumpul untuk memberikan persaksian untuk jenazah, maka itu juga diperbolehkan karena menyaksikan memberikan persaksian atas perbuatan jenazah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian kumpul-kumpul untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, maka hukumnya juga diperbolehkan karena mendoakan orang lain meskipun sudah meninggal itu adalah sesuatu yang masyru'. Sehingga kumpul-kumpul dalam rangka untuk mendoakan, kirim pahala, maka itu diperbolehkan. Jadi teman-teman ya, sekali lagi, kalau kita konsisten dengan ulama-ulamanya, konsisten dengan ulama-ulama kita, ya maka kita harus mengikuti pola pikir mereka, bukan pola pikir kita sendiri. Jadi Syekh Utsaimin tidak membatasi sarana hanya terbatas pada alat, akan tetapi juga pada kegiatan. Dan beliau sangat mengamini kaidah lil wasail hukmul maqasid. Jadi alat apapun, kegiatan apapun itu tidak memiliki hukum secara spesifik, melainkan hukumnya mengikuti terhadap tujuannya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang terbaik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.